Nama saya Putu Yudiantara. Saya seorang penulis dan peneliti tradisi kontemplatif dan spiritual di Bali yang mengakar pada tradisi tantra dan yoga, terutama dari sisi Siwaisme dan Hinduisme. Secara personal mungkin menarik untuk saya itu adalah peranan Durga yang seakan-akan ada di belakang, namun dia mendorong anak-anaknya untuk melakukan sesuatu. Jadi Durga di Bali, walaupun behind the scene, masih menjadi sosok keibuan sekali. Masih menjadi sosok keibuan yang mendorong anak-anaknya, memberikan modal, resource untuk anak-anaknya melakukan apapun yang ingin dilakukan gitu. Dan setelah sekian lama behind the scenes, karena berbagai macam alasan, di Bali beberapa dekade ini, mungkin dalam satu dekade belakangan ini, mengalami kebangkitan dan kerinduan terhadap keilahian feminin ini. Tidak secara normatif disebut Durga atau segala macam, tetapi lebih kepada istilah-istilah lokal. Sehingga mungkin setiap manusia memiliki kerinduan terhadap sosok keibuan ilahi. Kalau kita lihat dengan kacamata Carl Jung misalnya, ini adalah satu arketip yang universal sekali, yang hidup di Bali, hidup dalam peradaban Hinduisme di India juga, seperti kita lihat tadi perkembangannya bagaimana yang patriarki banget, kepertapaan yang patriarki banget, kemudian didominasi oleh feminisme ini. Dan terus bertahan pemujaan terhadap sakti ini. Dan di Bali, pemujaan terhadap sakti atau kerinduan terhadap sakti ini juga mengalami kebangkitan tersendiri sekarang, dengan namanya sebagai Ratu Niang, sebagai apapun nama-nama lokalnya gitu. Sehingga jika ini memang satu kerinduan yang sifatnya manusiawi, mendasar dalam diri kita, mungkin ada baiknya kita perhatikan gitu. Walaupun tidak dalam artian memuja Durga, tetapi pasti ada sosok sakti di dalam setiap kebudayaan. Kuan Im dalam kebudayaan Cina, Bunda Maria dalam tradisi Kristen, dan seterusnya. Tetapi arketip ibu ilahi ini masih selalu ada. Dan mungkin karena perjalanan sejarah dan perjalanan agama yang terlalu patriarki, kita cenderung melupakannya. Padahal ini adalah kebutuhan manusia yang mendasar untuk terhubung dengan sakti ini. Peranan Durga dalam tantra itu munculnya gradual, jadi bertahap lah. Tantra bermula dari tradisi asketik, tradisi kepertapaan yang disebut dengan Atimarga. Sekte yang populer dari Atimarga ini adalah sekte Pasupata. Jadi di sini masih agama yang sifatnya sangat patriarki. Kemudian dari Pasupata ini muncul Siwasiddhanta, Saidantika Tantra. Siwasiddhanta di sini juga masih bersifatnya sangat patriarki. Nah, di Bali dan di Indonesia pramodern, kecenderungan religinya adalah pada Siwasiddhanta ini. Nah, dari Siwasiddhanta inilah kemudian muncul yang disebut dengan mantra marga, jalan mantra. Istilah lain untuk tantra adalah jalan mantra, di mana Siwa tidak lagi menjadi deity utamanya, tetapi sudah dibarengi oleh dewinya. Nah, teks-teks ini dikategorikan oleh para peneliti sebagai teks Yamala. Jadi ada siwanya, ada saktinya. Kemudian dari teks-teks Yamala ini muncul teks-teks yang sifatnya Mantrapita dan Widyapita. Teks ini yang kemudian lebih cocok kita sebut tantra. Walaupun kalau kita bicara tantra sebagai kategori teks itu sudah dari Siwasiddhanta sudah bisa disebut tantra. Tetapi di sini Siwa tidak lagi dibarengi dengan sakti, tapi saktilah yang ada di atas Siwa, sehingga dewa
sesembahan utamanya bukan lagi Dewa Siwa atau Dewa Wisnu atau Buddha, tidak lagi maskulin, tetapi dewi-dewi ini. Ya. Yang mana dewi-dewi ini entah dianggap sama dengan Siwa itu sendiri atau di atasnya gitu, tetapi tidak lagi di bawahnya. Nah, dari sinilah muncul kemudian asosiasi bahwa tantra itu sifatnya saktiisme gitu, orientasi kepada feminim. Dan memang demikian di momen perkembangan ini. Puncaknya bisa kita lihat misalnya tadi tradisi Siwaisme Kashmir yang disebut dengan Trika, di mana sakti memiliki 3 perwujudan, apara, para, dan para. Jadi semuanya pantheonnya itu orientasinya kepada sakti. Sejak kapan munculnya Durga di dalam tantra? Tidak Durga dalam artian sebagai satu sosok, satu nama, tetapi berbagai personifikasi keilahian feminim ini yang muncul. Yang dalam tantra biasanya lebih cenderung kepada Kali. Gitu. Tapi ada satu hal yang fenomenal lah ya. Jadi Durga sebagai nama, sebagai satu sosok dewi seperti yang kita imajinasikan dengan Durga Mahishasura Mardini segala macam, mungkin tidak sepopuler itu di Bali. Karena walaupun ada sosok Rangda yang cenderung diasosiasikan dengan Durga, oleh masyarakat di desa itu cenderung dikasih nama dewi yang lokal gitu, dewi-dewi lokal. Dan terkait itu ada fenomena yang mungkin cukup menarik untuk digarisbawahi. Jadi seakan-akan kebangkitan dari keilahian feminim ini. Di Bali belakangan sangat populer berbagai dewi dalam tanda kutip dengan istilah-istilah lokalnya seperti Ratu Niang, Ratu Ayu, bahkan orang Bali cenderung bahkan mengidolakan Nyi Roro Kidul segala macam. Jadi seakan-akan ada kerinduan dengan sosok keilahian feminim ini oleh masyarakat Bali. Banyak yang merasa connect dan berkomunikasi dengan sosok ini. Sehingga mungkin sedang sosok Durga yang tadinya background ini mulai muncul ke permukaan dalam batin masyarakat Bali itu sendiri. Gitu. Nah, ini satu fenomena yang menarik. Jadi pemujaan Durga di Bali itu mungkin bisa kita kategorikan sebagai pemujaan yang kolektif dan personal ya. Kalau sebagai agama kolektif, bisa dibilang tidak ada secara langsung memuja Durga gitu. Tidak ada mungkin juga secara langsung memuja Siwa, Wisnu dan seterusnya di Bali. Seperti kita misalkan mengimajinasikan Hinduisme India yang memuja di depan patung, mempersembahkan apa. Karena agama di Bali ini secara kolektifnya itu bukan agama pemujaan tetapi agama ritual. Jadi agama ritual pengorbanan yang ada adalah ritual, gitu. Ritual-ritual kolektif yang dilakukan oleh masyarakat Bali. Jadi agama sebagai pemujaan, kalau kita runut sebagai dalam historinya, dalam sejarahnya, agama sebagai ritual itu adalah menyerupai sekali dengan Vedic religion, jadi agama Weda, agama paling awal yang diresepkan sudah sejak Rigveda. Sedangkan agama pemujaan personal, jadi satu pemuja dengan satu pujaannya, itu baru ada sejak zaman Purana. Gitu setidaknya baru dimulai berkembang pada era Purana, dan yang menjadi wajah Hinduisme global itu adalah pemujaan. Jadi ada yang memuja Siwa, ada yang memuja Ganesha, ada yang memuja Durga dan seterusnya. Ada yang pemujaan terhadap istadewata, dewata pilihan atau dewi pilihan. Tetapi Hinduisme itu tidak selalu memuja. Gitu. Ada yang ritual. Ritual ini sifatnya kolektif, tidak personal. Gitu. Dan di Bali dalam ritual kolektif, selain galungan tadi yang diasosiasikan dengan Durga, paling ada ritual-ritual tertentu di Pura Dalem atau yang dengan persembahan-persembahan tertentu
tebasan dan seterusnya, yang menjadi bagian dari ritual yang lebih besar, sehingga tidak eksklusif kepada Durga itu sendiri. Nah, pemujaan terhadap Durga atau mendekatkan diri kepada Durga, seperti saya singgung tadi, itu cenderung sifatnya esoterik gitu. Jadi ada di ranah yang sangat personal, tidak di dalam agama publik. Ranah personal ini itu mereka yang melakoni praktek-praktek yang disebut dengan kawisesan, atau simpelnya kita sebut ilmu kedikjayaan, untuk mendapatkan kekuatan-kekuatan supernatural, penyembuhan, atau malah menyakiti orang, mendatangkan hujan atau menghentikan hujan, membuat amulet, hal-hal seperti itu di Bali disebut kawisesan. Jadi power lah, ya. Orang yang orientasinya adalah untuk mendapatkan power itu biasanya memuja Durga. Pemujaan terhadap Durga yang sifatnya personal ini dilakukan di kuburan seperti biasanya, atau sebenarnya istilah kuburan kurang tepat juga karena itu adalah tempat membakar mayat, bukan mengubur mayat gitu. Jadi cremation ground lah ya, dilakukan di kuburan atau di pemuun setra, tepat di tempat mayat dibakar gitu. Dengan ritual yang persembahan tertentu, ada yang simple, ada yang sangat-sangat kompleks persembahannya. Cuman biasanya kalau dilihat ada yang memakai kerab gitu. Kerab itu adalah secarik kain yang digambar Durga, digambar Rangde dan aksara-aksara tertentu gitu. Bawa itu kemudian bawa persembahan khusus dilakukan di kuburan. Cuman yang melakoni ini mungkin sangat-sangat jarang ya. Yang walaupun mungkin ada aja gitu, cuman karena kesannya ini belajar ngeleak, dan kesan pengeleakan terhadap masyarakat Bali itu adalah ilmu hitam, ilmu negatif, ilmu destruktif, sehingga kalaupun melakukan orang jadi tidak ingin menyampaikan itu gitu. Nah, pemujaan Durga ya, seperti itu ada. Tapi secara kolektif tidak banyak pemujaan terhadap Durga. Bicara Durga dalam konteks Bali itu nggak bisa lepas kita dari bicara Durga dalam perjalanan sejarahnya dalam tradisi Javano-Balinese, dalam artian Bali dan Jawa tidak pernah benar-benar lepas dari satu tradisi. Kita bicara Jawa pramodern, berarti sebelum abad ke-15. Nah, Durga sudah dikenal di Indonesia pramodern itu mungkin sudah ratusan tahun ya. Setidaknya kita bisa lihat yang paling monumental di Prambanan, Candi Durga Mahisa Suramardini. Dan Durga Mahisa Suramardini ini adalah salah satu personifikasi dari Durga yang paling populer di era awal Indonesia pramodern. Era awal ini maksudnya adalah sebelum abad ke-1000 lah setidaknya, kasarnya. Nah, Durga Mahisa Suramardini arcanya bisa ditemukan di mana-mana, termasuk di Bali. Walaupun di Bali tidak sebanyak di Jawa gitu. Jadi personifikasi Durga sebagai seorang ksatria wanita yang menghancurkan raksasa namanya Mahisasura. Makanya disebut Mahisa Suramardini karena beliaulah yang menghancurkan Mahisasura, raja raksasa yang menjadi musuh para dewa. Secara karakteristik dan perwujudan, Durga Mahisa Suramardini masih menjadi dewi yang cantik, masih dewi yang walaupun beliau adalah seorang ksatria yang ya memiliki karakteristik kesatrianya. Tapi personifikasi Durga sebagai ksatria, sebagai pejuang ini berubah saat era Jawa Timuran setidaknya. 1000 Masehi ke atas gitu, berubah personifikasinya menjadi semakin bengis dan bahkan semakin demonik. Puncaknya
bisa kita jumpai dalam berbagai penggambaran yang ada di dalam berbagai teks. Puncaknya dalam Calon Arang, teks prosa Calon Arang. Kemudian teks-teks Jawa Timuran lah kita bilang, Durga itu dipersonifikasi sebagai dewi yang berwujudkan raksasa yang ada di kuburan, bahkan memakan daging manusia, bahkan persembahannya berupa daging manusia dan seterusnya. Jadi dewi ini dikaitkan kemudian menjadi dewi pujaan dari Walunateng Dirah atau janda dari Jirah yang disebut sebagai ratunya ilmu hitam yang hampir meluluhlantakkan kerajaan Kediri dengan ilmu hitam yang dianugerahkan oleh Dewi Durga. Stananya Dewi Durga di kuburan dan personifikasinya yang berwujud raksasi, yang berwujud menyeramkan itu bertahan sampai di Bali saat ini. Hanya saja itu tidak lantas membuat kita gampang menyimpulkan bahwa Durga dalam tradisi Jawa Bali itu sifatnya jahat dalam tanda kutip. Karena kemudian ada juga cerita-cerita di mana Durga memberikan anugerah-anugerah yang bisa dibilang baik. Kalau kita bicara misalnya Bali, salah satu ritual atau perayaan paling besar di Bali adalah galungan kan. Ya, 6 bulan sekali adalah galungan. Sepintas tidak ada hubungan antara Durga dengan galungan. Tetapi menurut salah satu teks, awal mula dirayakannya galungan itu adalah adanya pandemi lah bilang. Adanya pandemi, kemudian raja-raja cepat mati gitu. Sehingga raja terpilih saat itu namanya Sri Aji Jayakesunu bingung dan ya gimana ini gitu. Akhirnya dia memuja di kuburan, memohon kehadiran Dewi Durga. Lalu Dewi Durga memberikan rumusan ritual dan perayaan berupa Hari Raya Galungan. Gitu. Sehingga dari saat itu, saat pertama dirayakannya Galungan, pandemi itu berakhir, raja-raja ya hidup sebagaimana wajarnya, tidak jadi bencana dan pandemi yang ada berakhir. Karena itu Galunganlah hari untuk prosperity dan kesejahteraan yang dianugerahkan oleh Dewi Durga kepada Sri Aji Jayakesunu. Walaupun tidak secara gamblang kita melihat hubungan antara Durga dengan Galungan. Jadi selain Galungan, kita di Bali itu populer sekali pengobatan ya, setidaknya di antara masyarakat Bali. Dan di antara tokoh pengobatan yang paling disegani, yang sifatnya arketipal lah bilang, itu adalah namanya Buddha Kecapi. Itu nama pengobatnya, penghusadonya yang sekaligus juga nama judul teks pengobatan. Nah, si Buddha Kecapi ini mendapatkan ilmu pengobatan adalah dari anugerah Dewi Durga. Gitu. Jadi bisa dibilang pengobatan yang paling populer, pengobatan tradisional paling populer di Bali itu adalah anugerah dari Dewi Durga. Gitu. Jadi kita sudah melihat peranan Durga dalam hari raya yang paling populer di Bali, yaitu Galungan. Kita melihat peranan Durga dalam pengobatan Bali. Di keduanya ini tidak menampilkan Durganya secara langsung, malah seakan-akan tidak berkaitan. Tetapi Durgalah yang menginisiasi keduanya itu. Kemudian yang ketiga, seperti singgung tadi, yang pertunjukan paling populer di Bali itu adalah Calon Arang. Gitu kan? Pertunjukan Calon Arang ini mengisahkan seorang janda dari Jirah, namanya Walunateng Jirah ini adalah ratunya ilmu sihir yang hampir membinasakan Kediri dengan kuasa supernatural yang didapat dari Durga. Gitu. Tetapi tarian Calon Arang sendiri itu adalah tarian untuk pengeruatan pandemi, pengeruatan penyakit, kesehatan dan segala macamnya.
Sehingga peranan Durga di dalam dramaturgi Calonarang ini adalah sebagai penguat. Jadi di sini berkaitan tentunya dengan sosok. Kalau secara sosok, biasanya Durga itu dipuja di Bali atau dikaitkan di Bali dengan sosok Rangde yang ada di pura-pura. Gitu. Jadi kan sosoknya memang demonik sekali, gitu. Sosoknya memang menyeramkan, sosok raksasi segala macam. Tetapi ia adalah sosok ibu yang, kalau saya melihatnya secara pribadi, seorang ibu yang cukup memanjakan anak-anaknya. Karena dalam artian, siapapun yang datang ke kuburan untuk mengajukan sebuah permohonan, itu akan dikabulkan. Itu menurut cerita-cerita dalam teks-teks yang ada, gitu ya, dalam teks-teks tradisional yang ada. Calonarang datang ke kuburan mengajukan permohonan untuk kehancuran, dikabulkan, dikasih power. Jayakesunu memohon prosperity segala macam, dikabulkan. Kemudian ada cerita lain seperti Garu, Nigaru, seorang wanita yang putus asa karena direndahkan seterusnya, lalu memohon power, dikabulkan. Kemudian Buddha Kecapi memohon power untuk pengobatan, dikabulkan. Sehingga Durga menjadi sosok ibu yang satu sisi seperti seakan-akan ibu yang memanjakan anak-anaknya, tapi satu sisi kalau kita lihat ini menjadi energi yang sifatnya netral, gitu. Sifatnya netral yang kemudian bisa diakses dan diberdayakan untuk kepentingan si manusia itu. Nah, menariknya Durga di Bali terutama, kalau dilihat itu dia sangat-sangat signifikan, tapi sangat tidak kelihatan. Seperti tadi misalnya dalam galungan, dalam pengobatan, itu semua berasal dari Durga, tetapi tidak ada asosiasi Durga. Orang melihat galungan itu adalah kalau kita tanya orang Bali itu di mana-mana kemenangan Dharma melawan Adharma, Dharmanya siapa? Misalnya Maya dan Awokek ceritanya, atau Rama dengan Rahwana segala macam. Jarang gitu berbicara tentang masalah mengaitkannya dengan Durga. Gitu. Jadi perannya sangat besar, tetapi seakan-akan behind the scene gitu peran besar ini. Kalau secara personifikasi sebagai Rangde, ya sangat dikenal, ya bisa kita jumpai hampir di semua pura di ini gitu. Karena dari segi pemujaan lah, itu biasanya Durga diasosiasikan dengan pura dalam gitu. Beliau juga disebut sebagai Betari Dalam, jadi dewinya di pura dalam. Walaupun dalam teks-teks lebih condong diasosiasikan dengan pemun setra gitu, jadi dengan tempat kremasi di desa-desa itu, yang mana biasanya pasti nempel gitu atau dekat dengan pura dalam gitu. Jadi dari sisi itu iya gitu. Tetapi nama Rangde itu sendiri atau lebih lokal biasanya. Jadi nama-nama yang disematkan kepada sosok Rangde di desa-desa itu biasanya nama-nama lokal, Ratu Ayu atau nama-nama lokal sekali, gitu, nama-nama dewi lokal. Jarang secara langsung dilabeli dengan nama Durga. Gitu. Hal ini bisa kita lihat dari kecenderungan masyarakat Bali untuk melokalisasi panteon-panteon Hinduisme India memang. Gitu. Jadi memang menjadi sebuah tendensi turun-temurun bahwa ajaran nama-nama dewi itu selalu dilokalisasi kalau di Bali. Kalau kita lihat di pura-pura di Bali itu, kita jarang biasanya menemukan patung-patung yang menjadi personifikasi dari dewa-dewa pujaan. Tidak seperti kuil-kuil di India gitu. Kalau misalnya kuil Siwa ada patung Siwa yang dipuja, kuil Wisnu ada patung Wisnu yang dipuja. Kita menemukan di pura-pura itu ada banyak patung, tapi patungnya sifatnya hiasan gitu, dekoratif, bukan sebagai sosok yang sakral. Yang sakral justru adalah Rangde dan Barong seringkali gitu. Sehingga apakah ada sosok
spesifik Durga gitu di pura dalam, kebanyakan sih tidak. Umumnya tidak ada. Seperti juga tidak ada sosok dewa-dewa Hindu lain gitu di pura-pura lain di pusat tidak ada. Tidak semua pura gitu menyimpan patung Dewa Wisnu gitu. Jadi pemujaan dengan media patung, jadi bukan pemujaan patung tapi pemujaan dengan media patung sepertinya tidak terlalu populer gitu di Bali. Nah, kalau pemujaan Durga sendiri itu jarang yang masuk ke kategori agama ekstroversif, agama eksternal, agama publik gitu. Lebih banyak pemujaan kepada Durga itu sifatnya esoterik. Seperti contoh yang dilakukan oleh calon arang atau Buddha Kecapi, itulah cara memuja para pemuja Durga. Nah, di Bali cara pemujaan ini biasanya diasosiasikan dengan pengleakan, gitu, dengan ilmu leak, yaitu ilmu hitam. Nah, kembali kita lihat asosiasinya dengan calon arang segala macam. Ya, secara umum oleh masyarakat Bali, leak ini dianggap sebagai ilmu hitam gitu. Sebagai ilmu hitam karena mitologinya begitu, legendanya begitu. Tapi kalau kita baca secara dekat, secara hati-hati teks-teks yang disebut pengleakan atau pengiwo itu artinya kiri. Jadi jalur kiri, berspiritualitas, Tuhan dari jalan kiri. Jalan kiri itu maksudnya antinomian, maksudnya tidak normatif, artinya juga yang lebih ke dalam dibandingkan keluar. Kalau kita baca lebih dekat, teks-teks yang disebut pengleakan ini isinya adalah meditasi. Isinya meditasi yang secara sederhana bisa disebutkan meditasi tantra, karena di sana melibatkan mistisisme aksara, penyatuan antara dewa dan buta kala di dalam diri, kemudian penyatuan antara alam dengan tubuh, dan hal-hal sejenis gitu, yang biasa kita jumpai dalam teks-teks tantra. Jadi, apakah benar pengleakan itu ilmu hitam? Secara tekstual tidak. Secara tekstual itu adalah meditasi esoterik tantra. Sehingga apakah benar Dewi Durga adalah dewinya ilmu hitam? Secara tekstual tidak. Walaupun ada legenda-legenda, mitos-mitos yang mengaitkan beliau dengan hal itu. Jadi hubungan antara leak dengan Durga, kalau kita lihat di masyarakat itu biasanya Dewi Durga adalah dewinya pengleakan. Kan calon arang sebagai ratunya, leaknya memujanya adalah kepada Durga gitu. Nigaru duduk kemudian mendapat panugrahan pengleakan dari Durga. Jadi Dewi Durga adalah dewinya pengleakan. Tapi apa itu pengleakan? Pengleakan adalah ilmu meditasi esoterik tantra yang melibatkan mistisisme aksara dan penyatuan antara si pemuja dengan yang dipujanya. Nah, iya, Durga sebagai dewinya pengleakan, tetapi tidak serta-merta berarti Durga sebagai dewinya ilmu hitam. Karena pengleakan sendiri tidak bisa dicap sebagai ilmu hitam. Setidaknya kalau kita baca teks-teks pengiwo dan pengleakan yang ada. Jika ini memang satu kerinduan yang sifatnya manusiawi, mendasar dalam diri kita, mungkin ada baiknya kita perhatikan. Walaupun tidak dalam artian kita memuja Durga, tetapi pasti ada sosok sakti di dalam setiap kebudayaan. Kuan Im dalam kebudayaan Cina, Bunda Maria dalam tradisi Kristen, dan seterusnya. Tetapi arketip ibu ilahi ini masih selalu ada. Dan mungkin karena perjalanan sejarah dan perjalanan agama yang terlalu patriarki, kita cenderung melupakannya. Padahal ini adalah kebutuhan manusia yang mendasar terhubung dengan sakti ini.